tetapi tatib kita tidak begitu. Ya. Jadi insya Allah nanti setelah kita rangkum ini inventarisasi masalah-masalah yang ada di pertanahan, dan setelah nanti terbentuk oleh kelengkapan dan pimpinan DPR nanti melalui sekuan membuat jadwal untuk rapat dengan pendapat. Isu nanti akan clear. Jadi untuk sementara kalau saya pribadi saya belum ingin menjelaskan. Sekalipun saya sudah buka di sini terkait dengan biaya pengukuran itu sudah cukup jelas. Ini Pak, sudah 2 halaman catatan saya tentang itu. Tapi saya belum mau jelaskan karena belum waktunya. Tetapi terkait dengan pengukuran tadi itu Pak sudah diatur di peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2010 di pasal 4 itu. Di pasal 4 itu sampai ke bawah. Jadi insya Allah yakin Pak, saya berempat ini nanti akan meneruskan ini ke pimpinan. Dan mungkin memang bisa diperjelas nanti APD pada ini kalau siaran bakal menjalan ke loketnya dan ada loket pendaftaran. Kemudian biaya akomodasi pengukuran berapa lagi di situ? Karena BPHTB kan jelas kita yang bayar dengan PPE-nya kita yang bayar. Yang tidak bayar di pertanahan itu kalau mau fair hanya di loket 50.000 Pak di loket pertama. Kemudian yang muncul lagi nanti itu biaya dan biaya akomodasi dan transportasi orang yang mau pergi mengukur. Itu kan begitu. Nah, jadi mungkin saya kembali kita inventarisasi apa saja yang kita bayar di situ. Nanti dicocokkan dengan peraturan perundang-undangan. Ahli nanti di situ bisa kelihatan adanya dugaan pungutan di luar ketentuan. Pungutan di luar ketentuan kan namanya publik tidak ada. Saya kira itu. Nah, kalau sudah merupakan pungli ya ini kita ngobrol. Ya, kalau memang bisa tahun ini jangan khawatir Pak. Kami berempat ini itu sementara kan ada 40 orang tidak bisa berbuat apa-apa. Tentu saya ketika terjadi konflik antara pelayan dengan yang dilayani, tentu saya tinggalkan kursi ke pihak yang dilayani. Saya kira itu diteruskan ke pimpinan dan bagaimana rekomendasi. Insya Allah minggu depan mungkin awal-awal bulan lah. Karena ini Pak alat kelengkapan ini minggu itu berproses banyak proses-prosesnya nanti. Ada yang kita lakukan setelah sama baru kita kembali normal, artinya bekerja 4 ada 4 posisi. Saya kira itulah barangkali Pak ya merupakan tambahan dari saya. Sekiranya ada sesuatu yang kurang, maka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apa yang disampaikan tadi itu benar sekali bahwa kepada rekan-rekan ada semacam studi apabila sudah melakukan suatu pembayaran, itu nanti dibawa nanti pada saat kita mengundang ada BPN itu untuk TPP. Jadi itu kan tidak ada seperti itu. Kita sepakat ini. Jadi kita sepakat ngomong ini Bu Yusri. Sepakat kita bahwa nanti di RDP kita berikan. Karena kalau data itu bukan berarti kami ragu menjadi bola liar, tapi kami tetap sebagai safety. Artinya kita tidak usah saling mengambil, meminta atau gimana. Saya takutkan dan nanti jangan sampai jadi bola liar, tidak punya materi. Begitu. Saya kira sepakat ya. Kita tetap kumpulkan bukti-bukti itu, baik bukti transfer apa dan lain sebagainya. Kalau memang kewajiban masyarakat itu untuk mentransfer dalam bentuk uang, nanti kita lihat bagaimana. Kami jangan menjadi bola liar, tapi tetap kita menjadi asiknya kita untuk masuk ke jenjang NDP. Karena seperti itu ya, pada kita. Begitu, Bu Yusri. ya, terima kasih ya. Nama Pak Buco. Mungkin lanjut dari
tambahan lagi sedikit. Atau tambahan sedikit dulu. Ya, makasih kesempatan yang kedua kami berikan. Jadi tambahan saja. Jadi saya sepakat tadi dengan misalnya teman kalau terkait itu masalah bukti ya. Saya sering Pak, berapa kali saya bertanya itu ke kakaknya atau Pak Kasihnya saya bertanya Pak, kalau memang kita sibuk atau tidak ada waktu minimal siapa Pak pihak Humas BPN yang bisa datang untuk koordinasi? Ini banyak protes Pak masyarakat yang mempertanyakan ini perkembangannya. Dan ini saya sudah anggap sudah melewati sekali Pak batas waktu. Bayangkan Pak ada proses sampai 1 tahunan ada 3 kali yang belum selesai. Dan yang lebih parahnya itu tadi yang kasih indikasi pungli kan kalau pembayaran itu penerimaan negaranya Pak jelas itu masuk negara. Cuma kan di pertahanan itu Pak ada pembayaran tambahan. Seperti tadi salah satu yang disampaikan tadi perusahaan itu betul. Misalnya orang mau pergi mengumpul itu di bawah Pak, kadang ada biaya tambahan. Setelah itu ada lagi namanya peninjauan, ada lagi Pak, turun lagi panitia, ada lagi. Padahal kalau kita mau berbicara aturan itu sudah terbayarkan dengan penerimaan negara. Pada saat kita pendaftaran ada dibayar Pak resmi itu penerimaan negara. Jadi insya Allah Pak, kalau permintaan itu misalnya bukti-bukti, salah kami siap. Tapi dengan itu tadi Pak, nanti setelah istilahnya pihak pertanahan dihadirkan supaya kita saling terbuka lah, supaya jelas, clear ini masalah. Yeah. Saya minta harus ada kepala pertanahan dan harus ada yang bersangkutan bahwa ada bukti. Jika itu mereka berpikir sama ini, maka dikatakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya tidak pernah melihat BPN mensosialisasikan terkait sertifikat elektronik ini yang belum pernah saya juga supaya nantinya kalau BPN hadir di kantor BPN sudah disosialisasikan bagaimana cara pendaftaran sistem elektronik itu mempermudah masyarakat yang ada di Banjarmasin. Demikian yang saya sampaikan. Ya, terima kasih. Partai Nasional juga merupakan anggota DPR baru. Alhamdulillah hari ini bisa dipertemukan. Terima kasih saya ucapkan apresiasi sebesar-besarnya, setinggi-tingginya kepada LSM dan media. Dari apa yang Bapak sampaikan tadi, saya mencatat ada 3 poin. Yang pertama yaitu tupoksi ATR BPN terkait prosedur kerjanya seperti apa, dasarnya, patokannya bagaimana. Dan yang kedua, lama waktu dalam proses pembuatan sertifikat itu berapa sih lama yang betul-betul dibutuhkan. Kasih masyarakat kepastian jadwal yang betul-betul, jangka waktu yang sebenar-benarnya. Jangan masyarakat kasih lelet-lelet, hilang 1 bulan, dan posisi ulang maka sih bulan pemoki, nanti memang lebih begitu ya. Dari 2024-2029 agar juga kiranya memperhatikan hal ini. Mungkin bisa pada saat reses di konstituen Pak, mungkin bisa juga dipertanyakan hal ini. Karena kenapa? Banyak masyarakat yang di bawah yang sempat kami temui menyampaikan bahwa dia tidak tahu akan kemana dia menyampaikan apa yang menjadi keputusannya. Makanya kami meminta mungkin reses adalah salah satu tempat yang tepat untuk kemudian menyerap aspirasi itu. Karena kenapa? Mungkin hanya sebagian kecil yang hadir yang bisa kami perjuangkan hari ini. Kenapa kita tidak tahu secara keseluruhan? Kemarin sempat kami pertanyakan di BPN terkait dengan data pembuat sertifikat yang ada di BPN, namun BPN menolak untuk memperlihatkan datanya. Makanya itulah yang menjadi salah satu rujukan sehingga kami hadir di sini. Kemudian terkait dengan ada yang juga angkung di kemarin Pak, saya bersama dengan beberapa teman-teman media sempat melakukan wawancara dengan salah satu kasih DPR Kabupaten Banjar. Kalau nggak salah namanya Pak Yusuf Pagidi. Pada saat itu kami sempat menyinggung terkait dengan biaya pengukuran. Dan hasil wawancara kami pada saat itu, beliau menyampaikan bahwa untuk kita ambil lokasi terjauh di Kabupaten Pitu Panua, beliau menyampaikan pada saat itu bahwa sekitar 250.000 biaya transport untuk sampai di Kecamatan Pitu Panua. Namun fakta di lapangan yang kami temukan
Di Kecamatan Tempe ada beberapa lokasi yang kemudian turun tim pengukur, itu biayanya 1 juta Pak. Jadi ada ketidaksesuaian antara statement daripada salah satu kasih di BPM dengan yang terjadi di lapangan. Kiranya nanti juga bisa dimunculkan pada saat RTP Pak. Mungkin yang saya sampaikan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ini saya catat. Ya mungkin penting memang juga kita tanya di rakyat bilang apa masalah sertifikat ada kan, supaya kita bisa tahu. Kemudian terkait yang kita sampaikan tadi, kami sangat memahami bahwa persoalan kita hari ini adalah persoalan di reformasi administrasi. Hierarki pengurusan hierarki administrasi administrasi di negara kita itu berbelit sekali. Susah sekali, sudah ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah. Belum selesai di barat, ke kiri sudah betul, ke atas salah. Ke bawah lagi sudah betul, ke kanan lagi salah. Dan itu memang menjadi masalah. Dan ini akan menjadi catatan buat kita ke depannya. Bagi kami anggota DPR untuk mengawal agar seluruh birokrat itu bisa melakukan reformasi di masing-masing birokratnya. Kita tracking, kita masukkan, kita punya tanda registrasi, kita tracking di situ sudah sampai mana ini barang. Kita tidak perlu nanya. Yang tadi kita cerita bahwa kita harus tanya lagi, datang ke sana, betul-betul. Kalau kasih juga ke BPN, harusnya kan dia sudah pakai sistem digital. Kita ini sudah masuk di e-government. Jadi ini masalahnya, makanya catatan saya jujur kan, saya memang kadang selalu bilang ini di mana ini disengaja kan dipersulit di pengurusan supaya hierarki pengurusan supaya banyak biaya keluar. Nah, ini jadi masalah ini. Jadi ini yang menjadi catatan kita dari RDP ini. Saya bisa menyimpulkan mungkin sebuah birokratnya begitu. Dia kasih susah orang supaya gampang keluarnya uangnya orang. Akhirnya kan diswastakan barang. Ya, prinsip new public service itu mengadopsi prinsip swasta di pemerintah, bukan Berapa kali saya bertanya itu ke rekannya atau Pak Kasihnya pertanyaan, saya bertanya Pak, kalau memang kita sibuk atau tidak ada waktu minimal, siapa Pak pihak Humas BPN yang bisa saya untuk koordinasi? Ini banyak protes Pak, masyarakat yang mempertanyakan ini perkembangannya. Dan ini saya sudah anggap sudah melewati sekali Pak batas waktu. Bayangkan Pak, ada proses sampai 1 tahunan, ada 3 kali yang belum selesai. Dan yang lebih parahnya itu tadi, yang kasih indikasi ini, kan kalau pembayaran itu penerimaan negaranya Pak jelas, itu masuk negara. Cuma kan di pertahanan itu Pak ada pembayaran tambahan. Seperti tadi salah satu yang disampaikan tadi perusahaan itu betul. Misalnya orang mau pergi mengukur itu di bawah Pak, kadang ada biaya tambahan. Setelah itu ada lagi namanya peninjauan, ada lagi Pak, turun lagi panitia, ada lagi. Padahal kalau kita mau berbicara aturan itu sudah terbayarkan dengan penerimaan negara. Pada saat kita pendaftaran ada dibayar Pak, resmi itu penerimaan negara. Jadi insya Allah Pak, kalau permintaan itu misalnya bukti-bukti, salah kami siap. Tapi dengan itu tadi Pak, nanti setelah istilahnya pihak pertengahan dihadirkan supaya kita saling terbuka, supaya jelas, clear ini masalah. Yeah. Saya minta harus ada kepala pertanahan dan harus ada yang bersangkutan bahwa ada bukti. Jika itu mereka berpikir sama ini, maka dikatakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya tidak pernah melihat BPN mensosialisasikan terkait sertifikat elektronik ini yang belum pernah saya juga supaya nantinya kalau BPN hadir di kantor BPN sudah disosialisasikan bagaimana cara pendaftaran sistem elektronik itu mempermudah masyarakat yang ada di Bandung. Demikian yang saya sampaikan. Ya, terima kasih. Partai Amanat Nasional juga merupakan anggota DPR baru. Alhamdulillah hari ini kita dipertemukan. Terima kasih saya ucapkan apresiasi sebesar-besarnya, setinggi-tingginya kepada LSM dan media. Dari apa yang Bapak sampaikan tadi, saya mencatat ada 3 poin. Yang pertama yaitu tupoksi ATR BPN terkait prosedur kerjanya seperti apa, dasarnya, patokannya bagaimana. Dan yang kedua, lama waktu dalam proses pembuatan sertifikat itu berapa sih lama yang betul-betul dibutuhkan. Kasih masyarakat kepastian jadwal yang betul-betul, jangka waktu yang sebenar-benarnya. Jangan masyarakat kasih lelet-lelet, hilang 1 bulan, dan posisi ulang maka sih ulang memot nanti sini memot begitu ya. Tahun 2024-2029
agar juga kiranya memperhatikan hal ini. Mungkin bisa pada saat reses di konstituen Pak, mungkin bisa juga dipertanyakan hal ini. Karena kenapa? Banyak masyarakat yang di bawah yang sempat kami temui menyampaikan bahwa dia tidak tahu akan kemana dia menyampaikan apa yang menjadi keputusannya. Makanya kami meminta mungkin reses adalah salah satu tempat yang tepat untuk kemudian menyerap aspirasi itu. Karena kenapa? Mungkin hanya sebagian kecil yang hadir yang bisa kami perjuangkan hari ini. Karena kita tidak tahu secara keseluruhan. Kemarin sempat kami pertanyakan di BPN terkait dengan data pembuat sertifikat yang ada di BPN, namun BPN menolak untuk memperlihatkan datanya. Makanya itulah yang menjadi salah satu rujukan sehingga kami hadir di sini. Kemudian terkait dengan ada yang juga angkumi, kemarin Pak, saya bersama dengan beberapa teman-teman media sempat melakukan wawancara dengan salah satu kasih di DPR Kabupaten Bajo. Kalau nggak salah namanya Pak Yusuf Pagidi. Pada saat itu kami sempat menyinggung terkait dengan biaya pengukuran. Dan hasil wawancara kami pada saat itu, beliau menyampaikan bahwa untuk kita ambil lokasi terjauh di Kabupaten Cipupanua, beliau menyampaikan pada saat itu bahwa sekitar 250.000 biaya transport untuk sampai di Kecamatan Cipupanua. Namun, fakta di lapangan yang kami temukan, di Kecamatan Tempe ada beberapa lokasi yang kemudian turun di pengukur, itu biayanya 1 juta Pak. Jadi ada ketidaksesuaian antara statement daripada salah satu kasih di BPN dengan yang terjadi di lapangan. Kiranya nanti juga bisa dimunculkan pada saat TTP Pak. Mungkin yang saya sampaikan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kali itu saya catat. Ya mungkin penting memang juga kita tanya di rakyat bilang apa masalah sertifikat ada kan, supaya kita bisa tahu. Kemudian terkait yang kita sampaikan tadi, kami sangat memahami bahwa persoalan kita hari ini adalah persoalan di reformasi administrasi. Hierarki pengurusan hierarki administrasi di negara kita itu berbelit sekali. Susah sekali, sudah ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah, belum selesai ke barat, ke kiri sudah betul, ke atas salah, ke bawah lagi sudah betul, ke kanan lagi salah, dan itu memang menjadi masalah. Dan ini akan menjadi catatan buat kita ke depannya. Bagi kami anggota DPR untuk mengawal agar seluruh birokrat itu bisa melakukan reformasi di masing-masing birokratnya. Kita tracking, kita masukkan, kita punya tanda registrasi, kita tracking di situ sampai mana ini barang. Kita tidak perlu nanya. Yang tadi kita cerita bahwa kita harus tanya lagi, datang ke sana betul-betul. Kalau kasih juga BPN, siapa kosong. Harusnya kan dia sudah pakai sistem digital, kita ini sudah masuk di e-government. Jadi ini masalahnya, makanya catatan saya jujur kan, saya memang kadang selalu bilang ini di mana ini disengaja kan dipersulit di pengurusan supaya hierarki pengurusan supaya banyak biaya keluar. Nah, ini jadi masalah ini. Jadi ini yang menjadi catatan kita dari RDP ini. Saya bisa menyimpulkan mungkin sebuah birokrat ya begitu. Dia kasih susah orang supaya gampang keluarnya buahnya orang. Akhirnya diswastakan barang. Ya, prinsip new public service itu mengadopsi prinsip swasta di pemerintah, bukan mensuap. Diberi Wahyu. Selanjutnya kami akan mendengarkan pemaparan dari yang pertama adalah LSM Gerak Indonesia, mungkin bisa disampaikan paparannya terkait dengan laporan atau masukan dari masyarakat sehubungan dengan pengurusan surat-surat pertanahan di ATR BPN Kabupaten Bajo. Mungkin saya silakan yang pertama dari Gerak Indonesia dari LSM laporannya. Karena saya bukan 10 Oktober itu sebagai hari pahlawan, artinya lebih mendekat. Baik, dari ada 3 poin yang di dalam sebenarnya. Ada 3 poin yang di dalam yang kami sampaikan, bahwa 3 poin itu terkait dengan tupoksi ATR BPN, tupoksi ATR BPN. Jadi berdasarkan dengan masukan daripada masyarakat, keluhan-keluhan ini mungkin kita sama-sama sudah ketahui. Sebenarnya ini sudah keluhan, menjadi keluhan umum, hampir terjadi di tengah-tengah masyarakat. Setiap pengurusan tanah
pasti muncul permasalahan. Bahkan saya pernah alami, hanya di kabupaten lain, di Sidrap itu. Saya bilang, loh, kok pemilik tanah ini disuruh tunjuk lagi batasnya? Padahal ini kan sertifikat produknya pertanahan. Ini yang saya alami di luar, di Sidrap. Saya punya tanah di sana. Sampai dituntut, sampai membayar. Ya nggak perlu saya sampaikan di sini berapa puluhan juta ya bayar saya punya adik itu, saya punya saudara. Nah, terus lanjut. Jadi intinya kami tanyakan di sini meminta prosedur standar sebenarnya di ATRBP, prosedur standar. Kalau kita melihat, hanya menjadi ironis buat kami itu karena apa ya? Itu yang prosedur. Kemudian waktu yang dibutuhkan proses itu khusus tupoksi ATRBP. Jika tuntutan kami nantinya di DPR ini, persoalan ini bisa dibawa ke rapat dengan pendapat umum RDPU. Itu yang kami harapkan. Dan harapan ketiga kami sampaikan kepada DPR, bila ada indikasi dugaan pasal 37 sekian itu, 33 berapa, yaitu adanya pungutan liar, saya minta kepada DPR untuk merekomendasikan ke aparat penegak hukum untuk diselesaikan. Karena sudah ada unsur pidananya di dalamnya, yaitu sejenis, ini dugaan saya, adanya pungutan liar yang terjadi yang dilakukan oleh oknumnya. Itulah yang tuntutan kami di 3 tupoksi ATRBP, 3 tuntutan kami juga ke anggota DPR, yaitu menghadirkan stakeholdernya. 1, kedua, masalah ini bila tidak ada jalan keluarnya dapat diangkat menjadi rapat dengan penegak umum. Dan ketiga, bila ada indikasi dugaan tindak pidana di dalamnya berupa pungutan liar yang dilakukan oleh oknum, saya minta kepada DPR dapat merekomendasikan untuk dibawa ke ranah aparat penegak hukum. Nah itulah. Jadi mungkin secara detailnya nanti ini mohon izin Pak Ketua, ada Berapa lama seseorang bila ingin mengurus surat untuk mendapatkan sertifikat tanah, terus ada dugaan permainan atau pungli. Jadi yang disampaikan itu seperti itu, ada dugaan. Selanjutnya mungkin saya silakan Insinyur Nasir, kami di sini datang untuk supaya BPN Wajo nantinya dipanggil untuk melakukan RDP terkait dengan pelayanan yang dilakukan selama ini, karena adanya masyarakat yang merasakan keresahan di BPN terkait dengan pengurusan sertifikat baru, balik nama dan lain-lainnya. Yang mana di sini kami meminta kepada BPN supaya mulai dari biaya administrasi pendaftaran, biaya pengukuran, biaya penetapan hak tanah, dan sampai pengukuran. Yang ketiga, kami menduga adanya betul-betul ada dugaan pungli di BPN Wajo, karena pada hari ini kami melihat dari peraturan pemerintah nomor 128 tahun 2015 yang tertuang pada pasal 4 dan pasal 7 yang tidak sesuai dengan hari ini apa yang dibayar oleh masyarakat. Jadi nantinya ketika adanya rapat pendapat, supaya kami harapkan kepada anggota DPR ketika betul-betul menemukan bahwa terbuktinya adanya pungli, supaya ini dirujuk ke APH untuk diperiksa.
Semoga aspirasi ini untuk mewakili semua masyarakat Kabupaten Wajo. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya sedikit kalian juga. Karena kenapa? Yang bikin pemohon mengeluarkan biaya ekstra itu karena kenapa? Karena lamanya waktu bisa 2 tahun bisa, sehingga sebagai pemohon ya tentu kita itu ingin cepat selesai. Nah, makanya kita biasa meminta bantuan seperti itu. Tapi ini suatu masukan yang paling bagus sekali, bisa diangkat ya, untuk dijadikan suatu pembelajaran bahwa ATR BPN ini memang sebaiknya kita lakukan rapat dengan pendapat seperti itu. Dan apa yang disampaikan tadi bahwa SOP itu sebenarnya itu tidak muncul sebenarnya waktu saya mengurus Makassar, itu tidak muncul di kantornya itu. Jadi seolah disembunyikan, terutama masalah tarif. Saya di sana untuk mapa itu bisa 1.500 kemarin itu. Terus sebelum saya tidak menjadi di tahun 1996 di Makassar itu. Tapi ya syukurlah kalau kita bisa jadikan permasalahan ini, karena memang ini sangat melibatkan sekali masyarakat yang ingin mengurus surat-surat tanah yang menjadi sertifikat. Jadi saya apresiasi sekali, makanya saya datang pada saat ini karena saya alami 2 kali di Makassar, Jakarta seperti itu. Kalau di sini karena memang kami langsung dijadi, artinya dijadi itu perumahan langsung terima sertifikat, jadi tidak ngurus lagi. Kondisi itu supaya kita juga bisa tahu nanti mau cari apa di BPN ini. Ya, harusnya hari ini BPN hadir harusnya. Jangan birokrasi kita berbelit-belit seperti ini. Tunggu dulu orang bicara sama kita baru panggil dia, lama sekali. Kalau perlu, mohon maaf sekretariat, kalau perlu siapkan misalnya telekonferensi. Jadi kalau mereka tidak bisa hadir, kita video call atau Zoom atau apa. Karena susah kalau kita komunikasinya antara pihak ketiga dan pihak kedua. Pihak pertama tidak ada, bagaimana kalau kita meraba-raba, ini kan terlalu lama nanti di proses bisa kita selesaikan. Ini yang mungkin jadi catatan pertama, karena saya baru pertama di DPR dan saya merasa bahwa ini efektif. Ini tidak menunjukkan reformasi administrasi di negara kita sudah dicanangkan dari 7 tahun yang lalu. Itu satu yang pertama yang perlu sampaikan. Langsung saja saya diskusi sama kita yang hadir hari ini. Pokok permasalahan yang menjadi teman-teman bawa sekarang ini kan ada tarif, ada tidak yang berapa yang dibayarkan orang, Pak? Ada yang dari laporan itu. Kita langsung diskusi saja supaya lebih. Sebenarnya Pak, artinya mau untuk apa dilakukan itu? Tapi intinya yang penting kami ada untuk memaaf. Untuk memang karena kami bukan juga penentu sekian nilai yang harus dibayar, sekian yang memberikan nilai itu stakeholdernya. Ada tidak cash yang kita kapan saya kita udah dulu ngurus tansikin aja supaya saya bisa hitung. Ada yang ngurusnya di PP. Ada. Itu yang kami butuh. Ada bukti. Kalau saya tidak tanya itu. Langsung saja. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya langsung saja jelaskan di sini terkait proses istilahnya yang terkait itu tadi yang disampaikan teman-teman kami sebelumnya soal SOP yang dinilai istilahnya pertanahan tidak sesuai. Dalam pengurusan pertanahan itu kan awalnya itu ada namanya pendaftaran. Betul. Situlah semua istilahnya pertanahan mengecek kelengkapan berkas apa yang dibutuhkan. Nah di sini kita temukan pertanahan di sini kami nilai ada kesalahan karena pada saat penerimaan itu pendaftaran itu pertanahan langsung daftar Pak. Terus ditentukan nanti nilainya di situ. Dan nilai yang harus dibayarkan itu dari hasil penelusuran kami dan investigasi serta yang kami alami itu kan tergantung dari luasnya. Seperti yang Bapak tadi jelaskan kan ada aturannya itu Bapak sekian luasnya. Di bawah 1.000 sampai 10.000. Yang kami sesalkan di sini Pak pertanahan setelah penerimaan berkas dan orang melakukan penerimaan pajak negara seharusnya kan itu sudah jelas bahwa ini berkas dianggap lengkap. Karena istilahnya kenapa istilahnya pertanahan terima daftar lakukan pembayaran penerimaan negara kalau masih ada yang tidak lengkap. Namun perjalanannya ini Pak,
Pertanahan beda. Nanti istilahnya setelah 1 bulan atau sekian 2 bulan baru muncul masalah bahwa ini ada kekurangan yang harus dilengkapi. Contoh kekurangannya. Misalnya biasa istilahnya masalah penguasaan lahan. Ada umpamanya biasa masalah prakteknya yang alih fungsi lahan itu LP2B. Dan lebih lucunya lagi Pak di pertanahan di sini. Setelah dilengkapi permintaan istilahnya yang disebutkan tersebut, berjalan lagi istilahnya 1 bulan atau 2 bulan itu muncul lagi. Ada lagi muncul nanti permasalahan bahwa ini masih ada yang kurang lengkap. Jadi di sini Pak, kami kesannya ada indikasinya di sini pertanahan mengarah ke arah pungli. Karena seperti itu, dari akibat istilahnya ini kejenuhannya ini dengan birokrasi di dalam istilahnya aturan-aturan yang diadukan pertanahan, jadi akhirnya itu masyarakat selaku pemohon akhirnya mencari Pak oknum di situ. Oke, betul SDM. Saya ucapkan terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi terkait penerimaan aspirasi yang kami terima hari ini, yaitu masalah-masalah yang dialami oleh masyarakat di pertanahan, kami sudah banyak memahami apa yang disampaikan tadi dari forum LSM dan media bersatu, bahwa banyak masalah atau hal-hal yang perlu dipertanyakan ke Badan Pertanahan Negara terkait pengurusan sertifikat tanah dan hal-hal yang berhubungan dengan pertanahan. Kami sudah sangat memahami dan insya Allah kami akan rekomendasikan ke pimpinan untuk nanti kita akan lakukan rapat dengan pendapat umum bersama instansi terkait yaitu Badan Pertanahan Negara, dan tentu ini juga kami harapkan nanti setelah terbentuknya alat kelengkapan Dewan, utamanya komisi, sebagaimana kita ketahui Komisi 1 yang membawahi atau menangani bermitra dengan BPN, itu nanti kita harapkan akan memfollow up terus supaya permasalahan-permasalahan tentang pertanahan itu bisa selesai dan bisa memudahkan masyarakat ke depannya. Itu menjadi harapan kami ke depannya agar semua persoalan yang terkait apa yang disampaikan tadi dari teman-teman LSM dan media bersatu kita bisa selesaikan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.